Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Oke teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 15 Juni ya. Hari ini kita udah dapat beberapa data penting. Setelah kemarin itu kita dapat data soal PPI yang mana hasilnya cukup positif. Hasil data dari PPI inflation itu turun dari 0,2%, turunnya ke minus 0,3%. Dengan core-nya itu masih bertahan di 0,2%. Terus di perdagangan hari ini, baru aja dini hari tadi, kita dapat beberapa data yang cukup penting perihal the Fed decision about interest rate ya. Kalau kita lihat dari datanya menunjukkan bahwa the Fed akhirnya memutuskan untuk pause. Sebenarnya ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan teman-teman, sehingga nggak ada yang kaget kalau Fed akhirnya mempertahankan suku bunga di 5,25%. Tapi yang paling penting adalah statement daripada apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ketika atau setelah menaikkan suku bunga 2,5 basis point. 2,25 basis point. Jadi ada beberapa statement yang di sini sebenarnya sih teman-teman kita ambil dari eksternal atau bukan dari statementnya langsung ya. Jadi Federal Reserve akhirnya pause teman-teman, artinya tidak menaikkan suku bunga ya dan mempertahankan suku bunga ada di 5,25 teman-teman. Ini sebenarnya adalah berita yang bagus. Hanya saja market sudah expect duluan, market sudah merespon duluan berita tersebut sebelum Jerome Powell menaikkan suku bunga. Artinya market tidak kaget dan kondisi market sebenarnya stabil-stabil aja ketika diperdagangkan eh, tadi dini hari ya teman-teman. Market masih cukup bertahan lah di kisaran harga 25.800-an. Tapi ada statement yang cukup penting yang bikin market akhirnya terjun turun ke 24.900 something teman-teman, yaitu ini ya, forget about a cut rate, Powell says. Jadi katanya lupakan soal cut rate buat sekarang. Ini adalah statement yang sangat-sangat hawkish dari Jerome Powell yang tentunya bisa berdampak yang sangat-sangat signifikan terhadap market. Jadi ada beberapa pertimbangan yang mereka perhatikan. Mereka masih mencurigai atau tidak percaya sama data yang ditunjukkan kemarin, data CPI dan juga PPI yang mengatakan bahwa inflasi udah turun lumayan signifikan. Kemarin kan data CPI-nya positif, inflasi turun dari 4,9 turun ke 4%. PPI-nya juga sekarang datanya positif, tapi mereka masih melihat bahwa adanya kemungkinan inflasi masih bakal naik. Jadi Jerome Powell tegas ya. Jadi lupakan soal cut rate dan mereka bahkan membuka peluang bahwa di tahun ini masih bakal ada kemungkinan kenaikan suku bunga. Hanya saja itu nggak langsung, teman-teman. Jadi mereka menargetkan ya tetap 2% rate. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting buat Jerome Powell. Jadi dia nggak mau lengah istilahnya meskipun beberapa data menunjukkan bahwa sebenarnya inflasi sudah turun, tapi pokoknya kita harus straightforward. Jadi itu target tetap di 2% inflation teman-teman, dan tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang ketidakpastian ekonomi ya. Kalau The Fed masih bakalan naikin suku bunga lagi, andai kata di pertemuan FOMC bulan depan atau dua kali berikutnya lagi, itu bisa menyebabkan yang namanya masalah juga terhadap market ya teman-teman. Jadi buat sekarang itu good newsnya dia masih pause, tapi masih ada atau masih ada kemungkinan Jerome Powell bakalan naikin suku bunga. Dan juga pada FOMC meeting tadi itu ada beberapa key point yang disampaikan. Jadi interest rate hikes likes continue. Jadi ini ya teman-teman statementnya, dia masih memungkinkan atau membuka kemungkinan kalau suku bunga masih bisa naik. Kenapa sekarang dia di pause? Karena adanya potensial ketidakpastian ya, ketidakpastian terhadap kondisi dari monetary, terutama dari para perbankan yang yang udah pengap-pengap nih karena suku bunganya terlalu tinggi, perekonomian juga bermasalah. Kemungkinan kedepannya sih data-data akan menunjukkan tingkat inflasi akan meningkat kembali teman-teman. Ada banking sektor yang menjadi alasan mereka. Jadi ini adalah alasan-alasan yang diberikan oleh Jerome Powell perihal dari statement beliau. Ah, ini ada data penting teman-teman. Ini merupakan sebuah apa ya, runtutan, runtutan eh,
ya bisa dibilang runtutan kejadian-kejadian pada market belakangan. Ini ada seorang siapa ya? Namanya Jesse Mayer. Dia cukup baik memberikan kita informasi yang sangat-sangat penting menurut saya untuk kita bahas kali ini, teman-teman. Jadi ini berbicara soal Binance. Jadi ini ditujukan oleh Securities Exchange Commission kepada Binance Holding Limited, ya perusahaan Binance yang internasional itu. Kemudian juga ditujukan kepada Changpeng Zhao atau foundernya Sisi ya teman-teman. Jadi ini ada memorandum perihal adalah masalah dari yang namanya kejadian kemarin teman-teman soal Binance yang digugat. Jadi baru saja saya membaca tanggapan formal Binance terhadap gugatan SEC. Ya, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Jadi kalian nggak perlu baca sendiri. Berikut adalah argumen utama yang menunjukkan ke pengadilan hari ini. Ini adalah pernyataan yang sangat lemah, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, dia mengatakan bahwa pertama, nah ini pertama. Jadi pertanyaan yang sangat lemah ini dari Binance ya. Pembingkaian utama dokumen dari argumen pengadilan untuk menolak permintaan SEC perintah penahanan sementara untuk menghentikan aktivitas Binance. Nah, mereka mengajukan pertanyaan nih, kenapa SEC baru sekarang mengajukan bahwa Binance ini ilegal setelah perusahaannya besar seperti sekarang ya, growth to their current size. Dan kenapa mereka harus tiba-tiba membuat status emergency ya, sehingga kondisi market crypto seperti sekarang ini teman-teman. Jadi gugatan ini karena SEC belakangan itu menggugat Coinbase dan juga Binance secara tiba-tiba. Kemudian di statement kedua ini ada beberapa hal yang cukup penting. Penegasan pertama dibuat oleh pengacara Binance adalah bahwa SEC tidak memiliki hak untuk meminta pengadilan untuk menyela. Yang tampak sedikit lucu karena mandat SEC untuk menegakkan hukum sekuritas dan mereka yakin Binance telah melanggar hukum. Teman-teman, ini statementnya. Kemudian ada di tweet ketiga, ini soal penegasan kedua, keinginan hukum yang diminta tidak sesuai dengan pelanggaran yang dinyatakan. Saran di sini berarti tidak ada yang terluka, itu hanya pelanggaran pendaftaran dan juga kedengarannya bukan posisi yang kuat untuk diambil. Yang ketiga, teman-teman, ini adalah statement berikutnya, penegasan ketiga bahwa Binance seharusnya tidak diharapkan untuk mendaftar ke SEC karena SEC belum memberikan kejelasan tentang aset digital dan merupakan sekuritas. Jadi SEC sendiri masih dianggap tidak memberikan kejelasan apa itu komoditi, apa itu sekuritas, sehingga mereka juga bingung. Dari pihak Binance sendiri masih bingung, teman-teman. Kenapa kita dituduhkan sekuritas dan memperdagangkan aset-aset security ya? Nah, ini yang menurut saya cukup penting untuk kita sama-sama cerna, untuk sama-sama kita pikirkan lagi. Secara keseluruhan, jika ini adalah argumen yang terbaik yang dapat dikerahkan oleh tim hukum bergaji tinggi Binance benar-benar dalam masalah. Jadi 3 statement penting ini dianggap bermasalah, teman-teman. Nah, ini kita bahas sesuatu yang sangat-sangat serius. Jadi tadi udah nih. Tidak mengherankan karena SEC memiliki log obrolan pemimpin kepatuhan Binance yang mengatakan kami mengoperasikan bursa tanpa izin Amerika Serikat, bro. Jadi ini adalah perbincangan dari Samuel Lim, teman-teman. Misalkan teman-teman cek siapa dia Samuel Lim. Binance ya. Samuel Lim's Binance. Dia adalah, nah kita lihat, dia adalah senior vice president daripada Binance. Ini kita cek profilnya dia di LinkedIn. Waduh. Ini kita bisa lihat sih di sini ya. Dia senior vice president group compliance regional. Jadi dia memiliki posisi yang sangat-sangat penting sebenarnya di Binance, dan terekamlah itu perbincangan mereka, teman-teman. Mereka bilang we are operating as a
unlicensed security exchange in US, bro. Jadi ini statement yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Kemudian, kenapa sekarang adalah argumen standar untuk memerangi penahanan sementara atau gerakan darurat? Mereka mungkin memiliki kasus yang lebih kuat di sini daripada yang terlihat dari sudut pandang non-pengacara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan menurut saya perihal apa yang ada di balik daripada Binance. Wow, Binance yang banyak dipercaya oleh orang-orang sekarang itu benar-benar mendapatkan tekanan dari banyak sisi, dari SEC, CTFC, itu ya, kemudian juga ada Department of Justice. Jadi ini benar-benar tuduhan yang sangat-sangat mengerikan dan kita harus menunggu klarifikasi daripada pihak Binance. Tapi menurut beberapa data ini, menurut saya kita juga harus punya proteksi diri, terutama bagi teman-teman yang ada invest banyak di Binance. Diversifikasi aset merupakan satu hal yang penting, teman-teman. Di sini kita udah mulai mencium bau-bau adanya sesuatu yang kurang begitu mengenakan. Semoga aja sih ini adalah sesuatu yang sifatnya rumor ya, tidak pasti, dan Binance bisa memenangkan di pengadilan. Itu ekspektasi kita semua, tapi andai kata bila itu tidak terjadi, kita juga harus prepare sebuah skenario terburuk, teman-teman. Oke, ini adalah market depth on Binance US atau dana yang saat ini dikelola oleh Binance US. Itu terus mengalami penurunan setelah mereka kena kasus. Ini di 5 Juni mereka kena kasus, kemudian di 9 Juni deposit mereka dihentikan, teman-teman. Dan sekarang penurunannya sudah sampai minus 76%. Ini tentunya sangat mengerikan. Ini tidak hanya terjadi pada Binance, tapi juga terjadi pada Coinbase. Kemudian dari bursa perdagangan Binance itu rata-rata udah mulai exit ya dari Binance. Kebanyakan dari mereka itu pindah ke Kraken, Bitstamp, dan juga ada 3 kripto yang lain, which is itu adalah Bybit, kemudian ada ya Bybit, OKX, teman-teman. Itu yang saya tahu ya. Jadi rata-rata orang udah pindahin aset mereka dari Binance. Jadi ya itu sesuatu warning buat kita semua. Terus berita yang kemarin juga ini ada pelanggaran pada beberapa pelanggaran ya yang dinyatakan oleh SEC, menyatakan sebagai Algorand, Decentralized Mana, DAS, Polygon Matic itu sebagai security. Akhirnya eToro ikut-ikutan melakukan delisting terhadap token atau koin tersebut. Ya, ini berita lanjutannya teman-teman, dan US House Panel Cryptocurrency. Jadi sekarang US House itu sedang berusaha untuk melakukan pembuatan yang namanya lawmaker, membuat hukum atau membuat perundang-undangan terbaru, teman-teman, perihal meregulasi soal cryptocurrency ini. Ini sedang dibangun. Tentunya market sangat-sangat bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian untuk sekarang ini. Mari kita bahas secara teknikal. Sebenarnya kemarin kita sudah sempat bahas ya dari time frame weekly, progres pergerakan dari Bitcoin ini sudah membuat dead cross dari MACD-nya. Ini merupakan sebuah indikasi yang cukup kuat buat kita sama-sama untuk tahu kalau kita lagi dalam fase bearish secara time frame weekly. Teman-teman, kita udah bahas ya kemarin. Satu lagi yang kita harus perhatikan adalah level posisi Bitcoin sekarang adalah di 25.100 something atau 5.000 ya 25.000 lah, teman-teman. Nah, ini adalah level strong support buat Bitcoin saat ini. Teman-teman bisa perhatikan di kotak yang biru ini, di mana ini merupakan level strong support yang sangat-sangat solid dan sekarang sedang menahan pergerakan dari Bitcoin. Ekspektasi kita adalah Bitcoin bisa bertahan di area tersebut. Mengapa demikian? Kalau kita misalkan ukur ya dengan Fibonacci retracement, teman-teman, ini kita tarik dari swing high-nya, tariknya ke swing low, kita akan dapat beberapa area yang cukup penting untuk kita perhatikan. Salah satunya adalah ini, Fibonacci Golden Ratio. Golden Ratio atau ya angka keberuntungan lah bisa dibilang ya, di poin 61,8. Ini merupakan Golden Ratio yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, dan itu tepat sekali berada di kisaran 25.100 atau 25.000 rupiah, $25.000, teman-teman. Itu merupakan level yang cukup penting. Satu lagi yang cukup kita anggap keramat adalah di Fibo 50%.
which is itu di kisaran 23.200. Jadi andai kata Bitcoin bakalan masih melanjutkan fase penurunan, dia drop dari level strong supportnya, masih ada beberapa level yang kita bisa perhatikan, yaitu strong support di kisaran Fibo 50, yakni di kisaran 23.200 something. Ini bisa menjadi sebuah indikasi penting buat kita. Jadi teman-teman prepare. Kemudian di time frame 1 hari, teman-teman, dari time frame 1 hari sebenarnya pergerakan Bitcoin ini cukup bagus ya. Kalau bagi saya cukup bagus, bergerak di dalam sebuah apa namanya falling wedge pattern. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah pola yang cukup penting. Jadi falling wedge pattern ini merupakan sebuah pola apa ya namanya, pembalikan arah ya, pembalikan arah dari posisi downtrend yaitu menuju posisi uptrend. Jadi kita sekarang sedang create posisi tersebut. Tapi ini belum konfirmasi, teman-teman. Kita masih membutuhkan sinyal positif sehingga Bitcoin nggak drop dari area 25.000 ini. Jadi posisi sekarang kita udah ada di strong supportnya. Let's say kalau Bitcoin masih bisa tetap bertahan di sini, kemudian kita tinggal tunggu aja dia breakdown atau break up dari yang namanya resistance di sini, mungkin di kisaran harga 26.000, itu bisa menjadi sebuah indikasi yang sangat positif buat Bitcoin untuk kembali melanjutkan kenaikan ke target wave 3-nya, teman-teman. Kita belum tahu wave 3-nya di mana, tapi kita harus make sure dulu Bitcoin-nya ketahan di kisaran 25.000 ini. Jadi itu sih outlook saya overall buat Bitcoin. Kalau dari jangka pendek, Bitcoin kemarin bergerak di dalam sebuah apa namanya, bearish pennant ya teman-teman, atau mungkin orang bilang ascending channel. Dia sudah bearish pennant, kemudian dia drop teman-teman ke bawah setelah pernyataan hawkish daripada Jerome Powell kemarin, dan sekarang kita lagi ketahan di level saat ini. Dari posisi volume perdagangan cukup tinggi dengan MACD yang udah dead cross juga. Kalau kita ukur dia dengan smart money, teman-teman, smart money-nya kosong ya dalam beberapa waktu, sehingga ini mengindikasikan bahwa whales pun juga mikir-mikir untuk masuk sekarang, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang sesuatu yang kita benar-benar harus waspadai untuk posisi sekarang, teman-teman. Dari beberapa data menunjukkan memang terjadi arus kas yang cukup besar keluar dari market kripto, khususnya Binance ya. Rata-rata ada yang pindah ke wallet, ada yang pindah ke exchange lain, karena memang ketidakpastian yang terjadi pada market. Oke deh, buat pembahasan kali ini gitu aja. Kenapa dia dump? Karena ada statement hawkish daripada Binance. Dan sekarang arahnya kemana? Kita cuma ekspektasikan Bitcoin bisa bertahan di area sekarang di 25.000. Andai kata tidak berhasil bertahan, maka target berikutnya ya kita ke 23.000 sesuai dengan Fibo 50%-nya. Oke gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.